Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang alang-alang komitir, sosok Aji Soko. Sebuah perenungan tentang sosok Aji Soko. Karena kehendak Allah jugalah terjadinya manusia, hewan, pepohonan, kutualang ataga, yang kesemuanya itu terjadi serta hidup dan dapat dilihat secara nyata wujudnya. Ono rupa, ono wujude. Atas kehendak Allah tersebut yang luluh pada diri manusia, menyebabkan manusia memiliki keluhuran, keimanan, bawa laksana, welas asih, keadilan, ketulusan, eling lan waspodo. Kesemuanya itu memberikan manusia kemuliaan dan kesejahteraan. Rasa tersebut juga menghubungkan kehidupan manusia dengan Allah Sang Maha Pencipta. Cara sendiri pengertiannya adalah memuliakan Allah. Sebab tanpa ada bawa seisinya, apalagi tanpa adanya manusia, tentu tidak akan ada sebutan asma Allah. Tanpa adanya caraka, tentu pula hane tidak akan disebut hana. Sementara makna data sawala dapat dijelaskan maknanya sebagai berikut. Adanya yang ada, anane dumadi. Sumber asalnya adalah satu, yaitu zat Allah. Dari yang kasar dan halus, agal lan alus, wingit penuh misteri dan goib. Pasti pada dirinya melekat setidaknya secerca zat Allah. Kandungan sepleting zat Allah. Artinya pancaran kun fayakun itu tidak hanya mencipta bawana seisinya, namun terus-menerus memancarkan kasih, mencermati dan meliputi terhadap seluruh kehidupan. Ngisihi nyamadi lan keliputi sekabehin dumadi. Allah menciptakan bawana seisinya, khususnya dalam menciptakan manusia, bukan tanpa rencana, namun dengan keinginan dan tujuan yang nyata dan pasti. Titah Allah tidak dapat diingkari dan apa yang sudah ditetapkan menjadi kodrat. Demikian juga seluruh makhluk hidup di dunia. Saobah mosiking dumadi, pasti terkena keterbatasan dan pembatasan, wates lan winates. Seperti halnya sakit dan kematian. Namun selain itu, juga melekat dalam dirinya kandungan, kelebihan satu dari yang lain, saling ketergantungan, lebih melebihi punjul pinunjulan dan saling hidup menghidupi urip ing uripan, baik dalam rupa, wujud, warna dan sosoknya. Balegere dumadi. Manusia dapat dikatakan sempurna tiada yang melebihi kesempurnaan manungsa. Terciptanya manusia yang ditakdirkan pinastehi menjadi wali Allah, menandakan bahwa hanya sosok manusia sajalah yang mampu menjadi warangka dalam Yang Maha Esa, wakil Tuhan di dunia. Kelahiran manusia dalam wujud raga fisik dan bentuk badan itu merupakan sari patining bawana. Maka menjadi keniscayaan yang manusia mampu menggunakan dayanya
guna mengungkap rahasia alam. Kelahiran hidup manusia merupakan wujud dari sukma yang dalam proses mengada dan menjadi being and becoming, terbentuk dari sarati pati terpancarnya zat Allah. Dumadi saka saripati pletehing zat Allah. Oleh sebab itu, manusia mampu mengkaji dan menelusuri, menggali dan mencari serta meyakini dan mengimani adanya Allah. Nguladi, ngumpadi, ngiyakini lan ngimani maring Gusti nyataning Allah. Sebab sukma sejati manusia itu berasal dari sana. Selanjutnya, podo joyonya. Maknanya bahwa sawanahing kang dumadi atau apapun dan siapapun tidak akan dapat hidup sendiri, sebab ia akan senantiasa menjalani hidup dan kehidupan bersama sebagaimana keniscayaan fitrahnya bahwa panguripaning dumadi tansah war ing woran dalam kehidupan manusia, selalu pengaruh mempengaruhi, selain juga punya ketergantungan satu sama lain. Begitu juga hidup manusia, bahwa perangkat badaning menungso tidak mungkin secara parsial dapat hidup sendiri. Artinya, ono rogo tanpa sukmo. Nyawa tidak mungkin bisa hidup, tetapi ono sukmo tanpa rogo juga tidak bisa dikatakan hidup karena tidak bisa bernafas. Jika seluruh anggota badan makarti semua, baru disebut urip kang sejati. Daya hidup sang gesang akan melekat pada setiap diri pribadi seseorang, yaitu rupa wujud berikut segala tingkah lakunya. Dapat dikatakan daya hidup akan luluh pada dirinya. Semua yang berwujud dan hidup pasti bakal tarik energi, saling bersinergi, sehingga menimbulkan daya-daya seperti daya adem panas, positif negatif, luhur asor, padang peteng, dan kesemuanya itu senantiasa berputar silih berganti. Semua inti dari interaksi tersebut ada pada diri manusia, di mana inti tadi sebenarnya telah terserap dari badan manusia sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa obah saking jagat atau alam juga terjadi pada obah saking manusia secara pribadi, di mana ketika terjadi gonjang-ganjing jagat atau alam, kejadian pada manusia juga demikian adanya. Ketika manusia bertingkah laku angkara murka, merusak dan sebagainya, jagat atau alam juga berada dalam ancaman bahaya. Misalnya musibah banjir, lahar, tanah longsor, banyaknya kecelakaan dan sebagainya. Makanya manusia harus selalu ingat akan kewajiban pokoknya, yaitu hamemayu hamayuning bawana. Artinya kanti adi dasar sarana astara, jendra hayuniningkrat, pangruwatining diyu. Sebetulnya manusia dapat nyidup atau menghindari kerusakan alam semesta. Selain juga bisa nyirep duruning praja, memadamkan kerusuhan negara. Ikatan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa keyakinan dan kepercayaan yang diwujudkan dalam panembahan lan pangesti, seperti ditulis dalam tuntunan kalam yang disebut agama. Mewajibkan manusia menembah, sembahyang atau semedi hanya tertuju kepada yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ketika manusia menembah melalui sembah, rasa harus dengan seluruh sukma. Kita bukan badan raga yang penuh dengan kotoran, nafsu duniawi. Sebetulnya sembah raga itu hanya sarganding lahir
agar supaya umat manusia taat dan manembah maring Gusti kang murbeng dumadi. Manusia itu paling dipercaya mengembani asmaning Allah, maka manusia harus menduduki rasa kemanusiaannya. Untuk itu, manusia harus bisa menempatkan diri pada citra ketuhanannya. Allah telah menciptakan apa saja untuk manusia. Jagat saisine, tinggal bagaimana manusia bekti maring Allah Kang Maha Esa. Tergantung manusianya, seberapa besar tanggung jawabnya maring Kang Maha Kuasa. Sebab bawana beserta seluruh isinya adalah menjadi tanggung jawab manusia. Yang terakhir, maga batanga dapat dijelaskan maknanya. Kurang lebih sebagai berikut. Menungso kang kalenggahan wahyuning Allah, menungso kang mana kuning ing Allah Kang Maha Esa. Dadi daya caning Allah lan rasaning Allah, luluh pada sukma manusia. Jagat alam tergantung pada sejarah umat manusia yang disebut awal dan akhir. Juga menjadikan jangkaraning menungso. Hakikatnya gelarining alam atau jagat itu juga gelaring manungso. Jadi di dunia ini ora bakal ono lelakon, ora ono samumbarang kalir, kalau tidak ada gerak karidaning manungso. Setelah ada manusia, sekabehing wawedi, sekabehing kang siningit, lan sinengker wus kabukake wadini. Semua telah jelas, semua telah menjadi nyata. Wis ora dadi wedi amarga wis tinarubuka. Wis ora ana wingit amarga wis kawiyok. Wis ora ana angker amarga wis kawuryan. Artinya, kalau semua ada kemanusiaan atau konangan, kalau semua telah menjadi kenyataan, berarti tugas kewajiban manusia di dunia telah selesai. Sudah sampai pada perjanjian pribadining manungsa, dan sudah titi mangsa harus pulang marang panguningan pangeran. Dari tidak ada menjadi ada, menjadi tidak ada lagi. Artinya, sakabehing dumadi yen wis tumangkening wates kodrate, mesti bakal mulih maring mula-mulanira lan sirna. Awal akhire, artinya sangkan paraning dumadi wis katam. Kalau umat manusia sudah tidak ada lagi, kang dadi asmaning Allah juga tidak akan disebut kewecawa. Demikianlah kurang lebih hasil perenungan saya selama ini dalam menggali makna filosofi yang terkandung dalam ajaran Aji Soko, Hono Coroko. Berapapun kita mengagungkan keadiluhungan karya sastra Jawa seperti Serat Wulanggera serta Wedatama ataupun filsafat Hono Coroko, apabila tanpa penghayatan dan meresapi nilai-nilai substansial yang terkandung di dalamnya serta usaha mengembangkannya, tentulah tidak akan bermakna bagi kehidupan sastra Jawa masa kini dan masa depan, apalagi terhadap budaya Indonesia baru yang harus kita bangun. Sastra Jawa mengandung wulung-wuruk kejawen yang jika dilakukan penelitian lebih suntuk akan bisa digali ajaran kehidupan yang mampu memberi pencerahan, pikiran dan rasa untuk direnungkan di malam hari. Kesemuanya itu seakan mengagungkan makna peninggalan Aji Soko yang diungkapkan Sri Susuhan Pakubuwono ke-9 dalam tembang Kinanti. Nora kurang wulang wuruk, tumrape wong tanah Jawi, laku-lakuning ngangge senang, lamun gelem kelakoni teges aksara Jawa iku guru kang sejati. Apakah itu rasa? Banyak orang yang bertanya, mengapa dalam mempelajari agama mesti harus mengenali rasa? Memang kalau hanya sampai pada tingkat syariat, bab rasa tidak pernah dibicarakan.
atau disinggung. Tetapi pada tingkat tarekat ke atas, bab rasa ini mulai disinggung. Karena bila belajar ilmu agama itu, berarti mulai mengenal siapa sang pencipta itu. Karena Allah Maha Gaib, maka dalam mengenal gaib kita wajib mengaji rasa. Jadi jelas, berbeda dengan tingkat syariat yang memang mengaji telinga dan mulut saja. Dan mereka hanya yakin akan hasil kerja panca inderanya, bukan batinnya. Bab rasa dapat dibagi dalam beberapa golongan, yaitu rasa tunggal, sejatinya rasa, rasa sejati, rasa tunggal jati. Mengaji rasa sangat diperlukan dalam mengenal gaib, karena hanya dengan mengaji rasa yang dimiliki oleh batin itulah, maka kita akan mengenal dalam arti yang sebenarnya apa itu gaib. Rasa tunggal. Yang empunya rasa tunggal ini ialah jasad atau jasmani, yaitu rasa lelah, lemah dan capek. Kalau rasa lapar dan haus itu bukan milik jasmani, melainkan milik nafsu. Mengapa jasmani memiliki rasa tunggal ini? Karena sesungguhnya dalam jasmani atau jasad ada penguasanya atau penunggunya. Orang tertentu mengenal nama Khodam atau alif lam alif. Itulah sebabnya maka di dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar kita mau merawat jasad atau jasmani. Kalau perlu, kita harus menanyakan kepada orang yang ahli mengerti. Selain merawatnya agar tidak terkena penyakit jasmani, kita pun harus merawatnya agar tidak menjadi korban. Karena ulah hawa nafsu, makan jasad kedinginan, kepanasan atau masuk angin. Bila soal-soal ini kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, niscaya jasad kita juga tahu terima kasih. Kalau dia kita perlakukan dengan baik, maka kebaikan itu pun akan dibalas dengan kebaikan pula. Karena sesungguhnya jasad itu pakaian sementara untuk hidup. Sementara di dalam fana ini, kalau selama hidup jasad kita rawat dengan sungguh-sungguh, kita berisikan 2 kali sehari atau mandi. Sebelum puasa keramas, sebelum sholat berwudu dulu, dan tidak menjadi korban hawa nafsu, serta kita dilindungi dari pengaruh alam. Maka dikala hendak mati, jasad yang sudah suci itu pasti akan mau diajak bersama-sama kembali ke asal, untuk kembali ke sang pencipta. Seperti halnya kita bersama-sama pada waktu dating atau lahir ke dalam fana ini. Mati yang demikian dinamakan mati tilem atau mati sempurna. Pandangan yang kita lakukan malah sebaliknya, mati dengan meninggalkan jasad. Kalau jasad sampai dikubur, maka Khodam atau alif lam alif akan mengalami siksa kubur, dan kelak di hari kiamat akan dibangkitkan. Dalam mencari nafkah baik lahir maupun batin, jangan mengabaikan jasad, jangan melupakan waktu istirahat. Sebab itu Allah ciptakan waktu 24 jam, 8 jam untuk mencari nafkah, 8 jam untuk beribadah, dan 8 jam untuk beristirahat. Juga dalam berpuasa, jangan sampai mengabadikan jasad. Sebab itu Allah tidak suka yang berlebih-lebihan. Karena yang suka berlebih-lebihan itu adalah zat, angan-angan. Karena zat mempunyai sifat selalu tidak merasa puas. Yang kedua, sejatinya rasa. Apapun yang datangnya dari luar tubuh dan menimbulkan adanya rasa, maka rasa itu dinamakan sejatinya rasa. Jadi, sejatinya rasa adalah milik panca indera. Yang pertama, mata. Senang karena mata dapat melihat sesuatu yang indah, atau tidak senang bila mata melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya. Yang kedua, telinga. Senang
karena mendengar suara yang merdu atau tidak senang mendengar isu atau fitnah orang. Yang ketiga, hidung, senang mencium bebauan wangi atau harum, atau tidak senang mencium bau-bauan yang busuk. Yang keempat, kulit, senang kalau bersinggung dengan orang yang disayang, atau tidak senang bersunggungan dengan orang yang nera penyakitan. Yang kelima, lidah, senang makan atau minum yang enak-enak, atau tidak senang memakan makanan yang busuk. Rasa sejati, rasa sejati akan timbul bila terdapat rangsangan dari luar, dan dari tubuh kita akan mengeluarkan sesuatu. Pada waktu keluarnya sesuatu dari tubuh kita itu, maka timbul rasa sejati. Untuk jelasnya lagi, rasa sejati timbul pada waktu klimaks atau pada waktu melakukan hubung seksual. Rasa tunggal jati, rasa tunggal jati sering diperoleh oleh mereka yang sudah dapat melakukan meragan sukma, keluar dari jasad, dan sholat daim. Beda antara marga sukma dan sholat daim ialah, kalau marga sukma jasad masih ada, batin keluar dan dapat pergi kemana saja. Kalau sholat daim, jasad dan batin kembali ke wujud nur, atau lalu dapat pergi kemana saja yang dikehendaki. Juga dapat kembali atau berpergian ke alam lauzul mahfuzun. Bila ketiga marga sukma maupun sholat daim, mulai pertama dari ujung kaki akan terasa seperti ada aliran yang menuju ke atas atau kepala. Pada marga sukma, bila aliran itu setibanya di dada, akan menimbulkan rasa ragu-ragu, khawatir atau was-was. Bila kita ikhlas, maka kejadian selanjutnya kita dapat keluar dari jasad, dan yang keluar itu ternyata masih memiliki jasad. Memang sesungguhnya lah bahwa setiap manusia itu memiliki 3 buah wadah lagi, selain jasad atau jasmani yang tampak oleh mata lahir ini. Pada bagian lain bab ini akan kita kupas. Kalau sholat daim bertatapan dengan adanya aliran dari arah ujung kaki, maka dengan cepat bagian tubuh kita akan menghilang, dan kita akan berubah menjadi seberkas nur, sebesar biji ketumbar di belah 7 bagian, bercahaya bagai sebutiran berlian yang berkilauan. Nah, rasa keluar dari jasad atau rasa berubah menjadi setitik nur. Nur inilah disebut sebagai rasa tunggal jati. Selain itu, baik dalam marga sukma maupun sholat daim, bila hendak berpergian kemana-mana kita tinggal meniatkan saja, maka sudah sampai. Rasa ini juga dapat disebut rasa tunggal jati, sebab dalam perpergian itu kita sudah tidak merasakan haus, lapar, kehausan, kedinginan, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang berkeinginan untuk dapat melakukan marga sukma, dianjurkan untuk sering tirakat atau kanat puasa. Jadikanlah puasa itu sebagai suatu kegemaran, dan yang penting juga jangan dilupakan melakukan zikir, gabungan nafiat isbat dan kolbu dalam sehari-hari sudah pada tahap lillahi ta'ala. Hal ini berlaku baik mereka yang menghendaki untuk dapat melakukan sholat daim. Kalau meraga sukma mempergunakan nur Allah, tapi bila sholat daim sudah mempergunakan nur ilahi, karena ada rasa sejati, maka rasa merupakan asal-usul segala sesuatu yang ada. Oleh sebab itu, bila hendak mendalami ilmu makrifat, Islam dianjurkan untuk selalu bertindak berdasarkan rasa. Artinya jangan membenci, jangan menaruh dendam, jangan iri, jangan sirik, jangan bertindak sembrono, jangan bertindak kasar terhadap sesama manusia, dan lain-lain. Sebab di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa kita ini semua sama, karena masing-masing memiliki rasa,
Rasa merupakan lingkaran penghubung antara etika pergaulan antara manusia, juga sebagai lingkaran penghubung pergaulan umat dengan penciptanya. Rasa tunggal jati ini mempunyai arti dan makna yang luas, karena bagi hidup sendiri, apapun yang hidup mempunyai arti, dan apapun yang mempunyai arti itu hidup. Sama halnya apapun yang hidup mempunyai rasa, dan apapun yang mempunyai rasa itu hidup. Dengan penjelasan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang mendiami rasa itu adalah hidup, dan hidup itu sendiri ialah Sang Pencipta atau Allah. Padahal kita semua ini umat yang hidup, jadi sama ada penciptanya. Oleh sebab itu, umat manusia harus saling menghormati, tidak saling merugikan, bahkan harus saling tolong-menolong dan lain-lain sebagainya. Dalam hal ini sesuai dalam firman Allah, "Wahai manusia, masuklah kalian dalam perdamaian, jangan berpecah belah mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuhmu yang nyata." Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, rahayu, rahayu.